Anak-anak, kita akan mengenal lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, yaitu meliputi lingkungan fisik, transportasi, pasar, ruang publik, dan tempat ibadah. Pada lingkungan-lingkungan sebagaimana tersebut, kita akan melakukan interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang tinggal di lingkungan tersebut. Melalui tayangan video berikut ini, marilah kita mengenal lingkungan sekitar dan interaksi sosial antar individu atau antar individu dengan kelompok di lingkungan fisik, transportasi, pasar, ruang publik, dan tempat ibadah. Adapun tujuan mengkaji lingkungan sekitar dan interaksi sosial melalui tayangan video ini adalah agar kalian mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kalian. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristik geografi yang unik. Di bagian utara kota Semarang, tepatnya di sekitar pusat kota, merupakan dataran rendah, sedangkan di bagian selatan berupa daerah perbukitan. Di kota Semarang terdapat sungai yang besar dan menjadi ciri khas kota Semarang. Apa itu? Ya, Sungai Garang atau biasa dikenal dengan sebutan Kali Garang. Sungai Garang menjadi salah satu tempat yang menjadi ciri khas kota Semarang, di mana dahulunya Sungai Garang menjadi jalur transportasi air dan alat untuk penanggulangan banjir. Sungai Garang di dekat Sampokong dibangun dan dijadikan sebagai banjir kanal barat guna untuk meningkatkan fungsinya sebagai penanggulangan banjir. Apakah di antara kalian sudah ada yang pernah ke sana? Aktivitas apa yang kalian lakukan? Saat ini, Sungai Garang menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat, terutama sebagai lokasi berkumpul, wisata, memancing, berdagang, dan olahraga. Banyak masyarakat yang beraktivitas di sana mulai dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari. Ini menunjukkan bahwa Sungai Garang memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. Maka dari itu, kita perlu menjaganya. Menurut kalian, bagaimana cara menjaga sungai? Atau bagaimana kalian berperilaku di sekitar sungai? Tentunya dengan berperilaku positif. Contohnya adalah dengan menjaga kebersihan sungai. Kita sebagai masyarakat harus saling bekerja sama untuk menjaga sungai. Seperti ikut kerja bakti membersihkan sampah dan mematuhi himbauan pemerintah untuk menjaga sungai. Ketika sungai dipenuhi sampah, maka sungai akan dangkal dan tidak akan muat untuk menampung jumlah air yang banyak. Selain itu, sampah juga akan membuat sungai menjadi kotor, bau, dan juga merusak ekosistem. Transportasi menjadi bagian penting di setiap wilayah. Transportasi apa saja yang pernah kalian gunakan di Semarang selain sepeda motor? Adakah yang pernah menggunakan transportasi umum? Seperti halnya kota besar lainnya, Semarang memiliki berbagai jenis transportasi umum seperti pesawat, kereta api, BRT, angkutan umum, dan bus umum. Transportasi tersebut mempermudah masyarakat dalam beraktivitas, baik di dalam kota maupun keluar kota. Bandara di kota Semarang bernama Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani yang berada di Kecamatan Semarang Barat. Di Semarang juga memiliki 2 stasiun, yaitu Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol. Perbedaannya, Stasiun Tawang melayani masyarakat kelas menengah atas, sedangkan Stasiun Poncol melayani kelas ekonomi dan pengangkutan barang. Stasiun Tawang dirancang oleh arsitek Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1914. Sedangkan Stasiun Poncol resmi beroperasi sejak 6 Agustus 1914. Di dalam kota juga ada angkutan umum berupa BRT atau Bus Rapid Transit. Tarif BRT di Semarang adalah Rp3.500 hingga Rp4.000 dan jika kamu adalah pelajar, tarifnya hanya Rp1.000. BRT sering dimanfaatkan oleh masyarakat
sebagai alat transportasi dalam kota utama karena sudah banyak memiliki rute perjalanan dan memberikan kenyamanan. Ketika menggunakan transportasi umum, kita akan berinteraksi dengan orang lain. Apa kira-kira interaksi yang akan terjadi? Interaksi yang akan terjadi yaitu antara penumpang dengan penumpang melalui tegur sapa, penumpang dengan penjual tiket, sopir dan penumpang, dan lain sebagainya. Dalam berinteraksi, kita harus menjaga sopan santun, agar secara bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Pasar Johar Semarang didirikan pada 10 Juni 1939 oleh seorang arsitek yang bernama Herman Thomas Karsten sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan pedagang kecil. Setelah mengalami kebakaran pada tahun 2015, Pasar Johar dibangun kembali, selesai, dan diresmikan pada tanggal 5 Januari 2022. Apa aktivitas yang terjadi di pasar anak-anak? Aktivitas yang terjadi di pasar adalah bertemunya antara penjual dan pembeli. Tahukah kalian apa itu fungsi pasar? Fungsi pasar adalah sebagai tempat untuk melaksanakan proses transaksi jual-beli antara produsen dan konsumen untuk mewadahi antara permintaan dan penawaran. Berbagai barang kebutuhan pokok dijual di pasar, seperti sayuran, daging, buah-buahan, gula, makanan kering, pakaian, alat-alat rumah tangga, dan sebagainya. Kita harus mengenal pasar, karena pasar merupakan tempat di mana kita dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok yang kita butuhkan setiap hari. Aktivitas yang di pasar melahirkan interaksi sosial antara pedagang dan pembeli dan juga antara pedagang dengan pedagang. Bentuk-bentuk interaksi sosial apa sajakah yang terjadi antara pedagang dengan pedagang dan antara pedagang dan pembeli? Bentuk interaksi sosial yang terjadi adalah interaksi sosial asosiatif dengan interaksi sosial disosiatif. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan interaksi sosial asosiatif dan disosiatif? Interaksi sosial asosiatif ditunjukkan dalam bentuk kerjasama antara pedagang dengan pedagang atau antara pedagang dengan pengelola pasar. Kerjasama antar pedagang ditunjukkan dengan kesepakatan dalam menentukan harga, saling memasok, dan mengambil barang. Kerjasama antara pedagang dengan pengelola pasar ditunjukkan dengan para pedagang mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan membayar retribusi atau pajak. Sedangkan pengelola pasar menyediakan fasilitas bagi para pedagang. Interaksi sosial disosiatif ditunjukkan dalam bentuk persaingan. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan persaingan? Persaingan adalah interaksi yang bersifat negatif. Persaingan timbul antara individu dengan individu atau lebih untuk memperebutkan sesuatu yang jumlahnya terbatas. Persaingan perseorangan disebut dengan persaingan pribadi, dan persaingan antar kelompok disebut dengan persaingan kelompok. Persaingan yang terjadi di pasar ditunjukkan antara pedagang yang terkait dengan harga jual atau terkait dengan pemasaran. Baiklah anak-anak, kita telah mengikuti tayangan video tentang pasar. Apa yang bisa kita amati di sekitar lingkungan pasar? Adanya penjual dan pembeli, barang-barang yang diperjualbelikan, serta adanya interaksi antara penjual dan pembeli, baik interaksi sosial asosiatif maupun interaksi sosial disosiatif. Lalu, bagaimanakah agar interaksi sosial disosiatif tidak menimbulkan konflik? Maka, semua pihak atau pelaku yang ada di sekitar pasar harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kota Lama Semarang dikenal sebagai kota peninggalan kolonial Belanda. Di sekitar Kota Lama, terdapat bangunan-bangunan berarsitektur Eropa seperti Gereja Blenduk, Gedung Jiwasraya, Gedung Marba, dan Gedung Oudertrep, serta terdapat Taman Sri Gunting. Sejak Kota Lama direvitalisasi, Kota Lama menjadi ruang publik yang memiliki daya tarik tersendiri. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ruang publik?
Ruang publik adalah ruang terbuka di luar bangunan yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk berbagai aktivitas. Aktivitas apa saja yang biasa dilakukan di Kota Lama? Aktivitas yang biasa dilakukan di Kota Lama adalah aktivitas ekonomi, hiburan, dan wisata. Aktivitas ekonomi ditunjukkan dengan adanya lapak-lapak kaki lima yang menjual berbagai macam makanan, souvenir, dan jajanan anak-anak. Munculnya warung makan dan kafe yang digunakan untuk berkuliner dan minum kopi. Aktivitas hiburan ditunjukkan dengan adanya pemusik jalanan dan pementasan hiburan pada momen-momen tertentu. Aktivitas wisata ditunjukkan dengan datangnya wisatawan dari berbagai usia, ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Dengan adanya berbagai aktivitas di Kota Lama, maka dengan sendirinya terjadi interaksi sosial, baik interaksi antara penjual dan pembeli, interaksi antara wisatawan dengan musisi jalanan, interaksi antara wisatawan dengan wisatawan, atau wisatawan dengan petugas ketertiban umum. Terjadinya interaksi sosial sebagaimana tersebut karena adanya kontak sosial. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan kontak sosial? Kontak sosial adalah interaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Baiklah anak-anak, setelah kita mengikuti tayangan video tadi, marilah kita cermati bersama. Kita telah mengenal lingkungan sekitar kita, yaitu Kota Lama. Ketika Kota Lama direvitalisasi, maka akan menjadi ruang publik yang mana akan melahirkan potensi ekonomi, wisata, dan juga hiburan. Kita juga akan mengenal bentuk-bentuk kontak. Kontak antar individu, yaitu antara penjual dengan wisatawan, atau wisatawan dengan wisatawan. Kontak antar individu dengan kelompok, yaitu antara wisatawan dengan musisi. Dan kontak antar kelompok, yaitu kontak antar paguyuban pedagang kaki lima dengan pemerintah daerah. Nah, agar Kota Lama tetap menjadi ruang publik yang menarik, maka kita harus bekerja sama untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan juga kebersihan. Lingkungan sekitar yang perlu kita kenali berikutnya adalah tempat ibadah. Kita mengenal berbagai tempat ibadah seperti Masjid Kauman yang merupakan tempat ibadah bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam. Gereja Katedral Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci merupakan tempat ibadah bagi saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Pura Agung Girinata merupakan tempat ibadah saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Vihara Watugong yang merupakan tempat ibadah saudara-saudara kita yang beragama Buddha, dan Klenteng Taikaisi sebagai tempat ibadah saudara-saudara kita yang beragama Konghucu. Di lingkungan ibadah pasti terjadi interaksi sosial, baik interaksi antara mereka yang satu keyakinan maupun mereka yang berbeda keyakinan. Interaksi sosial yang perlu kita bangun di lingkungan tempat ibadah adalah interaksi sosial yang positif atau interaksi sosial asosiatif, yaitu interaksi sosial yang membangun satu kesatuan. Bukan interaksi sosial disosiatif, yaitu interaksi sosial yang cenderung menciptakan persaingan yang berujung pada konflik.